Selamat datang kembali. Setelah di pembahasan sebelumnya kita menyelami makna kolbu atau hati, Anda mengirimkan permintaan lanjutan yang sangat menarik. Betul. Anda meminta kita untuk melakukan hal yang sama untuk konsep akal. Ini sepertinya langkah yang sangat logis ya, karena keduanya sering banget dipertentangkan. Iya. Akal lawan perasaan, logika lawan intuisi. Selalu begitu kan? Betul. Tapi jangan-jangan dalam Al-Quran ceritanya sama sekali berbeda. Tepat sekali. Ini kelanjutan yang sangat pas. Jika di pembahasan lalu kita sepakat kolbu adalah semacam pusat komando kesadaran manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, di mana posisi akal? Apakah dia sekedar asisten atau justru pemain utama? Ini pertanyaan yang akan mengubah cara kita memandang proses berpikir itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah Anda siapkan, Iya. kita akan lihat konteksnya, tujuannya, dan pesan mendasar di baliknya. Dan ada satu hal yang langsung mencuri perhatian saya dari materi ini yang mungkin bisa jadi pengait kita. Apa itu? Ternyata Al-Quran itu jauh lebih sering bertanya dengan nada retoris, apakah kamu tidak mengenal akalmu? Daripada sekedar memerintah, percayalah padaku. Nah. Ini kan pendekatannya beda sekali ya. Mari kita bongkar sama-sama. Mari. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu bagaimana Al-Quran memposisikan akal sebagai alat untuk membaca alam. Ini yang paling menonjol. Ayat-ayat yang Anda berikan itu kan terus-menerus mengajak kita melihat ke sekeliling. Iya, betul. Langit, bumi, pergantian siang dan malam, hujan, angin. Bahkan proses penciptaan diri kita sendiri. Benar. Ini adalah metode argumentasi khas Al-Quran. Tuhan tidak sekedar mendeklarasikan keberadaannya, lalu menuntut kepercayaan buta. Sebaliknya, Al-Quran menyajikan apa yang bisa kita sebut sebagai data-data empiris dari alam semesta, lalu mengajak kita untuk mengolah data itu dan menarik kesimpulan secara rasional. Oh, oke. Dalam konteks ini, akal adalah alat untuk menemukan keteraturan, pola, hukum sebab akibat, dan pada akhirnya, kebijaksanaan agung di balik semua ciptaan itu. Jadi, ini seperti alam semesta adalah sebuah buku raksasa yang terbuka lebar. Dan akal itu kemampuan kita untuk membacanya. Tepat. Bukan cuma sekedar mengeja huruf-hurufnya, kayak oh itu hujan, oh itu malam, tapi benar-benar memahami alur cerita besarnya. Analogi ini pas kan? Sangat pas. Dan Al-Quran memberikan contoh yang sangat konkret. Coba kita lihat Surah Ghafir, ayat 67. Di situ dipaparkan sebuah proses yang detail sekali. Iya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Nah, setelah presentasi data biologis yang luar biasa ini, ayatnya ditutup dengan frasa kunci. Apa itu? Demikianlah dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, agar kamu mengerti. Frasa penutupnya adalah la'allakum ta'qilun. La'alakum ta'qilun, agar kamu menggunakan akalmu. Wah, jadi polanya jelas sekali ya. Jelas sekali, disajikan dulu sebuah fenomena yang bisa diobservasi, proses hidup manusia dari nol sampai akhir, baru di ujungnya ada semacam call to action. Ayo, pikirkan ini, gunakan akalmu untuk memahami maknanya. Persis, ayat ini tidak bilang, pokoknya percaya saja kamu diciptakan. Tidak. Iya. Ayat ini justru bilang, lihat prosesnya, ini datanya, kamu bisa saksikan, kamu bisa pelajari, sekarang gunakan akalmu, renungkan. Ajakan ta'qilun di akhir itu adalah puncak dari presentasi data. Ia adalah undangan untuk refleksi, untuk menghubungkan titik-titik antara fenomena fisik dengan makna metafisik di baliknya. Wah, ini bisa mengubah cara pandang kita soal banyak hal. Artinya, proses berpikir seorang ilmuwan di laboratorium yang sedang mengamati sel atau seorang astronom yang mengamati galaksi, itu bisa menjadi sebuah bentuk ibadah yang sangat mendalam jika niatnya adalah untuk ta'qilun, untuk memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tentu saja. Dan ini tidak hanya berlaku pada skala mikro seperti penciptaan manusia. Al-Quran juga mengajak kita melihat skala makro, fenomena alam yang kita anggap biasa. Oh ya, misalnya di surah Al-Jathiyah ayat 5 disebutkan, dan pada pergantian malam dan siang, dan rezeki hujan, yang diturunkan Allah dari langit, lalu dia hidupkan dengan air itu bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal. Nah, di sini kata kuncinya sedikit berbeda, liqaumin ya'qilun.
Betul. Bagi kaum yang menggunakan akal, lagi-lagi penekanannya bukan pada kaum yang beriman atau kaum yang tunduk, tapi spesifik kaum yang menggunakan akal. Iya. Hujan, angin, siang malam ini kan hal-hal yang saking biasanya sampai kita anggap sepele. Tapi ayat ini seolah-olah menegur kita, jangan salah, ini semua adalah data. Ini informasi penting. Betul. Kalau kamu mau menggunakan akalmu, kamu akan melihat ada sesuatu yang lebih besar di balik rutinitas alam ini. Apa yang menarik di sini adalah bagaimana Al-Quran memberdayakan manusia. Ia tidak mendikte, tapi mengajak berdialog melalui alam. Ia memposisikan akal sebagai perangkat utama untuk bisa terkoneksi dengan Sang Pencipta melalui karya ciptaannya. Sebuah ajakan yang sangat positif dan intelektual ya. Sangat. Oke, itu kan sisi idealnya ya, sisi positifnya. Akal sebagai alat untuk terkoneksi dengan Tuhan. Tapi dari ayat-ayat yang Anda berikan, saya lihat Al-Quran juga pasti membahas apa yang terjadi kalau alat ini justru tidak dipakai. Oh, tentu. Atau disia-siakan. Dan terus terang kritiknya bukan main-main, bahkan terdengar sangat pedas. Sangat pedas. Dan itu disengaja. Jika menggunakan akal adalah sebuah ajakan yang terhormat, maka mengabaikannya adalah sebuah celaan yang sangat keras. Oke. Dalam pandangan Al-Quran, tidak menggunakan akal adalah sebuah kelalaian spiritual dan intelektual yang fatal. Dan penting untuk kita pahami, ini bukan soal tinggi rendahnya IQ atau gelar akademis. Bukan soal itu ya? Bukan. Ini murni soal keengganan untuk berpikir kritis, kemalasan untuk mengevaluasi keyakinan dan tindakan yang sudah mendarah daging. Dan sepertinya celaan ini sering ditujukan pada dua hal utama. Pertama, sikap taklid buta, yaitu mengikuti tradisi nenek moyang tanpa pernah berani bertanya kenapa. Iya, persis. Ini mengingatkan saya pada jawaban klise yang sering kita dengar waktu kecil, pokoknya begitu dari dulu. Ternyata Al-Quran mengkritik mentalitas pokoknya itu secara langsung ya. Betul sekali. Dan yang kedua, ini yang lebih mengejutkan buat saya, adalah perilaku yang tidak beradab atau tidak etis. Nah, ini dia. Mari kita lihat contohnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 4, ada kritik terhadap orang-orang yang berperilaku tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Oh, yang memanggil dengan berteriak-teriak itu? Iya, memanggil beliau dengan berteriak-teriak dari luar kamar. Ayat itu berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kata yang digunakan di akhir adalah aksaruhum la yaqilun. La yaqilun, tidak menggunakan akal. Tunggu sebentar, ini menarik sekali. Kenapa? Biasanya kita mengaitkan akal dengan logika, sains, atau filsafat. Tapi di ayat ini, Al-Quran justru menggunakannya untuk mengkritik perilaku tidak sopan. Apakah ini berarti tidak berakal dalam Al-Quran bisa juga berarti tidak punya adab atau kurang empati? Tepat sekali. Anda menangkap nuansa pentingnya. Akal dalam ayat ini tidak terbatas pada kemampuan logis matematis. Ia meluas menjadi kemampuan untuk memahami konteks sosial, adab, empati, dan kecerdasan emosional. Oh, begitu. Perilaku barbar yang tidak mempertimbangkan perasaan dan situasi orang lain dianggap sebagai konsekuensi langsung dari akal yang tumpul atau tidak difungsikan. Jadi, orang yang berakal, menurut Al-Quran, adalah orang yang juga beradab. Luar biasa. Ini memperluas definisi akal secara signifikan. Lalu, ada celaan yang lebih dalam lagi yang menyangkut soal kesesatan. Ya. Di surat Yasin ayat 62, ada sebuah pertanyaan retoris yang nadanya seperti sebuah teguran yang penuh penyesalan. Ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang tersesat mengikuti setan. Bunyinya, dan sungguh ia setan telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Dan pertanyaan penutupnya itu sangat menusuk. Afalam takunu ta'kinun. Maka apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Wow. Iya. Pertanyaan ini implikasinya kuat sekali. Seolah-olah Tuhan berkata, kalau saja kamu mau berhenti sejenak dan berpikir, kamu tidak akan jatuh ke dalam lubang ini. Betul. Aku sudah memberimu alatnya, yaitu akal, tapi kamu memilih untuk tidak menggunakannya. Jadi akal di sini diposisikan sebagai benteng pertahanan pertama kita melawan disinformasi dan kesesatan. Persis. Kalau benteng ini dimatikan, ya sudah, gampang sekali kita tersasar. Persis, akal adalah perisai. Kesesatan dalam konteks ayat ini digambarkan bukan sebagai sesuatu yang menimpa orang-orang bodoh, tetapi menimpa orang-orang yang malas berpikir. Mereka yang mematikan fakultas kritisnya. Betul.
Dan puncak dari konsekuensi mengabaikan akal ini digambarkan dengan sangat dramatis dan tragis dalam surah Al-Mulk ayat 10. Ini ayat tentang penyesalan penghuni neraka. Ini adalah gambaran konsekuensi paling ultimatif dari tidak menggunakan akal. Benar. Di ayat itu mereka berkata, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau menggunakan akal kami, nasma'u au na'kilu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sini ada dua kata kerja yang digandengkan ya. Nasma'u, mendengarkan, dan na'kilu, menggunakan akal. Ini krusial sekali. Sangat krusial. Ini pengakuan yang berat sekali. Jadi kegagalan fundamental mereka, menurut pengakuan mereka sendiri, sumbernya ada di dua hal. Pertama, tidak mau membuka telinga untuk menerima informasi kebenaran. Dan kedua, tidak mau menggunakan akal untuk memproses dan memikirkan apa yang mereka dengar itu. Iya, artinya, sebelum bicara tanggung jawab spiritual yang lain-lain, tanggung jawab paling dasarnya justru ada di sini. Mau nggak kita mendengar dan berpikir? Ini seperti fondasinya ya. Ini adalah fondasi dari segalanya. Penyesalan terbesar mereka bukanlah karena kurang sedekah atau salah ritual, tapi karena kegagalan dalam menggunakan dua perangkat paling dasar manusia. Pendengaran untuk menerima data, dan akal untuk memverifikasi dan memahami data tersebut. Ini menempatkan tanggung jawab intelektual sebagai jantung dari tanggung jawab spiritual seseorang. Benar. Oke, setelah mendengar semua ini dari ajakan positif sampai celaan yang keras, pertanyaan besar saya sekarang adalah, lalu di mana posisi kolbu atau hati yang kita bahas di episode sebelumnya? Nah, apakah Al-Quran memisahkan keduanya secara tegas seperti anggapan umum? Pikiran di kepala, perasaan di dada, apakah mereka ini dua tim yang berbeda atau bagaimana? Ini adalah pertanyaan penghubung yang paling penting. Dan jawabannya berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, mungkin akan sangat mengejutkan bagi kita yang terbiasa dengan kerangka berpikir barat modern. Oh iya? Al-Quran tidak menggambarkan adanya dualisme tajam antara pikiran atau rasio dan hati atau emosi dan intuisi. Oh, oke. Tidak ada pemisahan itu. Tidak ada. Sebaliknya, dan ini bagian yang paling radikal, Al-Quran seringkali menempatkan fungsi berpikir dan memahami itu justru di dalam kolbu. Tunggu. Berpikir dengan hati. Iya. Kiasan puitis ya, untuk menggambarkan sesuatu yang sentimental. Tapi dari yang Anda katakan, kedengarannya dalam Al-Quran ini adalah sebuah pernyataan teknis, bukan cuma metafora. Benar begitu? Benar sekali. Ini bukan sekedar metafora. Ini adalah deskripsi tentang bagaimana arsitektur kesadaran manusia bekerja menurut Al-Quran. Ada satu ayat kunci yang menyatakan ini secara sangat eksplisit. Ayat apa itu? Yaitu surah Al-Hajj ayat 46. Ayatnya berbunyi, "Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami?" Sebentar, saya potong di situ. Hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Frasa Arabnya kalau tidak salah, kulubun ya'kiluna biha. Tepat. Ini kan secara harfiah artinya hati-hati yang mereka berakal dengannya. Wow, ini eksplisit sekali. Jadi alat untuk ya'kilun berakal adalah kulubun, hati. Persis. Bukan dua hal terpisah. Bukan. Ini adalah hubungan yang paling gamblang dinyatakan dalam Al-Quran. Lalu ayatnya berlanjut, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Luar biasa, jadi sebutaan yang paling parah, yang paling berbahaya bukanlah kebutaan fisik pada mata, melainkan kebutaan hati yang membuatnya tidak bisa ya'kilun, tidak bisa memahami, tidak bisa menggunakan akal. Betul sekali. Ayat ini benar-benar menyatukan keduanya menjadi satu sistem yang terintegrasi. Betul, ini adalah sebuah konsep kesadaran yang holistik. Pemahaman rasional tidak terpisah dari pusat kesadaran spiritual dan emosional manusia. Akal dan hati bukanlah lawan, melainkan mitra yang tidak terpisahkan. Kalau kita pikirkan ini sangat masuk akal ya. Sangat. Akal saja tanpa bimbingan hati yang bersih, kolbun salim, bisa membuat kita jadi orang yang pintar tapi arogan, logis tapi dingin. Ujung-ujungnya malah terjebak permainan kata-kata dan pembenaran diri. Nah, itu dia. Sebaliknya, kalau hanya mengandalkan hati saja tanpa panduan akal yang kritis, kita bisa jadi gampang baperan, sentimental, dan mudah sekali tertipu oleh emosi atau informasi yang keliru. Tepat. Keduanya saling membutuhkan. Pemahaman yang utuh,
yang dalam tradisi Islam sering disebut ma'rifah atau pengetahuan mendalam, hanya bisa tercapai ketika keduanya bekerja sama secara harmonis. Jadi kalau kita pakai analogi lagi, akal itu mungkin seperti navigator yang membaca peta, menghitung jarak, dan memberikan rute yang paling logis. Tapi hati adalah yang memberikan tujuan perjalanan itu, yang merasakan mengapa kita harus pergi ke sana, dan yang membuat seluruh perjalanan itu terasa bermakna. Begitu ya? Analogi yang sangat bagus. Akal memberikan struktur dan analisis, hati memberikan visi dan makna. Tanpa salah satunya, pemahaman kita akan pincang. Akal membaca teksnya, hati menangkap keindahannya. Jadi kesimpulannya jelas sekali dari semua sumber yang Anda berikan. Akal dalam Al-Quran adalah sebuah fakultas yang sangat aktif, dihargai, dan sentral. Betul. Ia adalah alat untuk membaca tanda-tanda alam, syarat untuk memahami wahyu, dan perisai dari ikut-ikutan buta. Dan yang mungkin paling mengejutkan bagi sebagian kita, ia bukanlah musuh dari hati. Bukan. Ia justru mitranya yang paling esensial dalam perjalanan mencari dan memahami kebenaran. Anda merangkumnya dengan sempurna. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu kesadaran manusia yang utuh. Sebuah pemetaan konsep yang benar-benar mencerahkan. Terima kasih. Dan ini mungkin bisa membawa kita pada satu pertanyaan reflektif terakhir untuk Anda bawa pulang. Silakan. Di tengah dunia modern yang penuh dengan banjir informasi, distraksi media sosial, dan opini yang serba cepat ini, seberapa sering kita benar-benar memberi jeda pada diri sendiri untuk melakukan apa yang diminta oleh ayat-ayat tadi, untuk benar-benar ta'akulun? Pertanyaan yang sangat relevan dan sedikit menohok. Iya. Maksud saya bukan hanya sekedar memproses informasi, membaca judul berita, atau meretweet opini orang lain. Tapi benar-benar berhenti, menarik diri sejenak, dan merenungkan maknanya yang lebih dalam. Bertanya pada diri sendiri, apa arti semua ini bagi hidup saya? Bagaimana informasi ini mengubah cara saya memandang dunia, cara saya berinteraksi dengan sesama, dan hubungan saya dengan Tuhan? Singkatnya, kapan terakhir kali kita benar-benar berpikir dengan hati? Tepat sekali. Itu adalah pemikiran penutup yang sempurna. Sebuah ajakan untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi menjadi seorang perenung yang aktif. Terima kasih banyak telah menyediakan materi yang begitu kaya dan membuka wawasan untuk kita bedah bersama hari ini.